ada siapa ya? Assalamualaikum deh. Oh, Mas. Masuk, Mas. Oh iya. Ada si Ade. Mbak, masuk, Mbak. Pak, Ya, kita ada tamu. sopo? Itu Mas Nandi sama Mbak Zahra. Yuk, Mak. Makanan, Pak. Ini Mas, Mbak. Oh iya. Terus Mbak Kira. Hai Nis. Lagi main apa? Ikut main dong. Mbak, anak kamu kok agak beda gitu ya? Beda gimana ya, Mbak? Lihat aku kok dia nggak pernah bermain sama teman-temannya ya. Terus dia kalau nggak salah juga baru ngomong di umur 2 tahun. Iya, memang Anissa itu lambat bicaranya. Tapi ada juga anak yang terlambat bicara umur segitu. Jadi saya anggap itu biasa saja. Coba deh cekin ke dokter aja, siapa tahu ada yang salah. Iya, makasih ya Mbak. Saya jadi khawatir, nanti saya periksakan. Permisi, Iya, ada Bu. saya mau daftarin anak saya Kemana? ke dokter anak. Dokter Namanya... Ntar saya cari dulu ya, Bu. Ya, Dokter anak ada dengan dokter kita, nama anaknya Bu? namanya Anissa. Anissa, double N, double S? Double N. Double N. Oke, sudah didaftarkan, langsung aja kelatih dulu via di situ. Makasih ya. Harusnya di sini sih ruangannya. Sini ya? Iya. Nah, itu. Dokter Ija itu. Saya duduk dulu ya. Ya, dulu nak. Mau makan nggak? Kamu makan nggak, Nisa? Ya udah. Apa pergi kerja dulu ya ke bawah. Ada. Hati-hati ya, Pak. Anak Anissa. Bisa? Kita ada di mana, Nisa? Ayo, masuk yuk. Bisa? Siap, Fred. Ini daftar pasien nama Anissa. Oh iya, terima kasih ya. Baik Bu, silahkan dulu. Halo, apa kabar? Nama kamu siapa? Siang. Baik, Dok. Oh, sekarang umur berapa kamu? Dia berumur 5 tahun. Baik Bu, ada keluhan apa ya pada anaknya? Akhir-akhir ini dia agak berbeda. Pada awalnya dia baru bisa berbicara saat berumur 2 tahun. Akhir-akhir ini perkembangannya agak terhambat. Oh begitu. Gini Bu, untuk survei aja, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Tolong Ibu jawab jujur ya. Apakah anak Ibu tertarik dengan anak lainnya? Dia tidak tertarik dengan teman sebayanya. Lalu, apakah anak Ibu sering bermain petak umpet? Tidak. Dia lebih suka menyendiri. Apakah anak Ibu sering bermain seperti rumah-rumahan atau role play dan sebagainya? Suka bermain dengan rumah-rumahan dan hal-hal yang dia khayalkan. Saya tidak dapat langsung memastikan penyakit anak Ibu ini apa. Saya membutuhkan beberapa pengamatan lebih lanjut untuk mengetahui apa penyakit sebenarnya. Oleh karena itu, saya menganjurkan Ibu untuk menjalankan beberapa tes. Apakah Ibu dan Anissa bersedia? Iya, tidak apa-apa, Dok. Asalkan bisa mengetahui dia sehat atau tidak. Dan jika sakit, bisa mengidentifikasi penyakitnya. Jadi begini Bu, kami akan melakukan tes. Tes itu bersifat pribadi oleh sang anak dengan memperhatikan tingkah lakunya. Dengan begitu, kami dapat dengan pasti mendiagnosis penyakit apa yang sebenarnya diderita oleh si Nisa ini Bu. Iya Bu, begitu. Baik, nanti suster saya yang akan mengantarkan Nisa ke dokter selanjutnya. Ya. Bisa?
Anissa? Bisa lewat sini, Bu? Silakan. Bu, selamat siang, Bu. Selamat siang. Ibu, saya Dr. Taris. Saya psikiater yang akan membantu anak ibu. Saya mendapat amanah dari dokter kita. Nah, untuk itu sebelumnya mungkin kita ke lab dulu, kita ada beberapa tes. Ya. Jadi gimana dok? Baik Bu, jadi berdasarkan hasil tes yang barusan kita lakukan, kami menyimpulkan anak ibu terkena autisme Bu. Nah, untuk penyebab autisme itu sendiri belum begitu diketahui juga sebenarnya Bu. Tapi ada beberapa faktor yang mungkin bisa menyebabkan autisme, seperti genetik atau konsumsi obat atau makanan yang salah saat kehamilan Bu. Tapi dok, ini anak saya satu-satunya. Saya tidak mau dia menderita di masa depan. Iya Bu, kami mengerti. Kami dari pihak rumah sakit sendiri punya terapi itu 1 minggu minimal 25 jam. Nah, tapi terapi ini tuh memakai tenaga ahli terapis yang ahli Bu. Jadi mungkin biayanya agak mahal dan perlu waktu yang panjang juga. Tapi dok, situasi ekonomi keluarga kami tidak mencukupi. Kami mungkin tidak bisa membayar biaya pengobatannya. Bagaimana ini dok? Oh, seperti itu keadaannya. Sebenarnya terapi itu juga tidak wajib sebenarnya Bu. Kami bisa menyarankan beberapa terapi yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya terapi visual, yaitu ibu bisa menunjukkan gambar-gambar ke anak ibu, terutama kalau anak ibu jarang bicara. Selanjutnya itu terapi okupasi. Ibu mengajarkan anak ibu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya pakai baju sendiri atau makan sendiri, itu ibu mulai mengajarinya. Setelah itu juga ada terapi bicara Bu. Ibu juga harus rajin-rajin mengajak anaknya bicara supaya lebih aktif lagi, bisa berkomunikasi dengan orang lain selain keluarganya. Yang terpenting itu konsistensinya Bu. Jadi di keluarga ibu terutama, ibu harus bisa membuat lingkungan yang bisa membuat anak ibu merasa nyaman lah. Jadi dia bisa terbuka, terutama sama keluarganya kan. Baru mungkin nanti ke lingkungan sekolah, ibu menghubungi guru wali kelasnya mungkin untuk supaya supaya bisa berbaur lah di kelasnya. Seperti itu Bu. Oh, seperti itu dok. Baiklah kalau begitu. Kami akan melakukan semampunya untuk anak kami, Anissa. Kalau begitu bagaimana kira-kira dok untuk kedepannya? Kita lihat dulu Bu nanti gimana perkembangannya 1 tahun ke depan. Dengan terapi yang di rumah ini apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kalau misalkan setelah 1 tahun belum ada perkembangan yang berarti, saya menyarankan anak ibu untuk pindah sekolah ke SLB Bu. Tapi kalau misalkan dalam 1 tahun ini sudah ada perkembangan, mungkin dimasukin ke sekolah biasa itu tidak masalah. Oh begitu. Baiklah dok. Terima kasih atas bantuan. Kalau gitu silakan. Oh iya dok. Terima kasih ya dok. Anissa? Anissa. Oh ya, udah. Terima kasih dok. Iya.